Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sistem teknologi tradisional sebagai bagian dari membahas pengantar antropologi ini. Kita lihat kenapa saya membahas sistem teknologi tradisional. Karena barangkali yang kita bayangkan istilah teknologi itu lebih cenderung kepada yang modern seperti handphone, smartphone seperti ini yang membuat orang tidak hanya berkomunikasi melalui suara, juga melalui gambar dan mengirimkan gambar itu ke pengguna telepon pintar yang lain. Bahkan teknologi modern sekarang ini sudah bisa multitasking, dia bisa digunakan untuk apa saja. Ini selain menelpon juga bisa mengambil gambar, juga bisa berfungsi sebagai video. Bahkan tayangan saat ini mengajar saya menggunakan smartphone. Nah, bukan sistem teknologi seperti itu yang ingin saya sampaikan. Dan juga ada contoh lain seperti ini. Ini alat untuk mengganti kursor yang bisa dikendalikan dengan jarak jauh. Maka slide ini akan berganti tanpa saya harus bergerak kemanapun dengan hanya memencet ini. Ini bukan sistem teknologi yang akan kita bahas. Baik, tentu Anda akan penasaran dengan materi-materi kita pada hari ini. Kita akan mulai dari pendekatan teoritis. Apa itu teknologi? Nah, pertama, ada 3 tokoh yang ingin saya perlihatkan. Pertama, Hahnemann. Ini dia mengatakan teknologi itu adalah segala tindakan baku yang digunakan manusia untuk mengubah alam termasuk tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain. Kita lihat teknologi yang digarisbawahi adalah tindakan baku. Siapa yang usernya teknologi? Ya manusia. Tujuannya sangat universal. Dia bisa mengubah alam, dia bisa bahkan untuk mengubah manusia. Namun konsep ini, teknologi rasanya terlalu umum untuk kita pahami. Kita melihat kemudian, menurut Kunchara-Ningrat ini adalah bapak antropolog Indonesia. Dia mengatakan sistem teknologi adalah ini mulai semakin teknis. Cara membuat, memakai, dan memelihara seluruh peralatannya dan bahkan bertindak selama hidup. Artinya apa? Kunchara-Ningrat melihat itu pada kegiatan dan materi. Materi itu adalah yang namanya alat. Nah, konsep selanjutnya oleh Ahimsa Putra. Pertama, teknologi dia mulai dari peralatan atau benda. Jadi teknologi itu ada wujudnya, yaitu peralatan atau benda tersebut. Kemudian wujud itu alat itu tidak akan berarti apa-apa tanpa orang mengetahui cara menggunakan peralatan tersebut. Bayangkan saja ada sepeda motor yang di depan rumah Anda itu milik Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menaiki atau mengendarai sepeda motor itu. Artinya teknologi, alat itu tidak mengalami disfungsi. Atau Anda punya mobil yang mahal sekalipun, tetapi Anda tidak punya kemampuan menyetirnya. Nah, mobil itu tidak akan berfungsi apa-apa, sehingga kita perlu pengetahuan menggunakannya. Kemudian, selain pengetahuan itu, kita juga memiliki perilaku memakainya. Artinya apa? Anda punya sepeda motor, Anda bisa menggunakannya, tetapi yang paling penting, tahukah Anda kalau lampu merah itu harus berhenti? Tahukah Anda pada kecepatan tertentu itu dilarang? Tahukah Anda bahwa berjalan dengan siksak itu membahayakan orang lain? Jadi perilaku itu adalah bagian terpenting
yang dalam menggunakan teknologi artinya Anda tidak hanya memakainya, tetapi juga Anda berperilaku. Artinya apa? Dengan teknologi kitalah yang mengontrolnya, bukan kita yang dikontrol oleh teknologi. Saya kembali kepada ini tadi. Ini ada smartphone. Kapasitas di dalam sini fiturnya berbagai macam. Ada game, kita bisa menonton dan sebagainya. Persoalannya adalah kita bisa menggunakan ini, bahkan anak kecil pun bisa. Tapi perilaku kita dalam menggunakannya, kita main game semalaman penuh, besok paginya kita tidak bisa bangun cepat. Akibatnya kita bangun kesiangan dan ke kampus menjadi terlambat. Ini faktor perilaku. Atau Anda main game terus menerus, kemudian mata Anda akan terganggu. Anda mau tidak mau harus ke dokter, mata Anda bengkak, merah, dan juga mengalami gangguan-gangguan mental atau ilusi-ilusi tertentu. Ini lagi-lagi tergantung kepada kita berperilaku. Inilah 3 hal penting saya kira tentang definisi teknologi. Definisi ketiga ini yang mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kita tahu teknologi, kita mampu menggunakannya, tetapi persoalannya adalah kitalah yang mengendalikannya. Maka ada pepatah yang mengatakan man behind the gun. Artinya oranglah yang mengendalikan senjata itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknologi tadi difokuskan pada peralatan. Maka kita lihat di sini ada 8 sistem peralatan. Pertama, alat-alat produksi. Salah satunya pabrik, alat memasak, alat alu, dan untuk alat menumbuk bikin padi. Kemudian senjata. Senjata berbagai macam, senjata tajam, tombak, parang, bahkan senjata yang menggunakan peluru atau perangkap. Kemudian wadah, ini tempat untuk menampung sesuatu. Jadi Anda jangan mengira teknologi itu adalah sesuatu yang rumit, tapi ternyata wadah atau tempat menampung sesuatu itu teknologi. Dulu orang menyimpan ikan dalam tempat tertentu agar bisa bertahan lama. Sekarang teknologinya wadah ini bisa dinamakan kulkas. Atau refrigerator untuk membuat orang bisa menyimpan sayuran, ikan, buah-buahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ternyata teknologi juga adalah alat membuat api yang namanya korek api, atau batu digesek-gesek satu sama lain, terjadilah percikan api. Ini bagian dari teknologi yang paling awal. Kemudian makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu. Ini teknologi, ada yang bersifat kuliner, ada yang bersifat medis. Ini pada intinya adalah sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian pakaian dan perhiasan. Saya kira ini contoh yang sangat mudah. Pakaian dan perhiasan bisa jadi bagian dari teknologi. Bagaimana membuat pakaian seperti ini? Itu ada cara-cara tertentu. Apa mesinnya, modelnya seperti apa, atau bahkan shawl yang saya gunakan ini bagian dari atribut pakaian. Kemudian tempat berlindung, khususnya rumah, itu juga adalah bagian dari teknologi. Karena ada peralatan tertentu, ada model rumah tertentu yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata rumit. Selanjutnya alat-alat transportasi. Alat transportasi, kendaraan, dulu kuda, sekarang mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh lebih jauh dari bagian ini. Oke, kita lihat alat produksi. Alat produksi ini diciptakan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Nah, ini alat produksi yang sederhana sekali. Saya gunakan saya ambil dari buku
yang hasil penelitian kami di Kalimantan Timur. Ini terima kasih buat Mas Yaya yang membuat ilustrasi pada buku tersebut. Nah, ini adalah alat untuk memeras sesuatu. Kita lihat ketika alat ini digulingkan ke bahan seperti tebu, maka mencairlah dia dan airnya akan keluar di sini. Ini cara kerjanya. Nah, alat produksi ini bahan mentah, kayu atau batu baja. Kalau kayu biasanya digunakan untuk menusuk atau begitu fungsinya menusuk, memotong dan membuat lubang. Ini teknologi yang sangat tradisional sekali. Kemudian ini alat untuk menumbuk. Saya kira di tempat Anda alat ini sudah semakin langka. Ini teknologi. Konon kabarnya tanpa sentuhan teknologi, ini orang membuat tepung, kopi dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada taste atau rasa. Orang-orang akan selalu mengatakan enak bikinan tangan sendiri, bukan bikinan dari mesin. Hal seperti ini kelihatannya sederhana sekali, tetapi kalau kita bandingkan dengan teknologi sekarang, seperti mobil-mobil yang limited edition itu biasanya digunakan oleh tangan, ya, yang dikerjakan oleh tangan meskipun dibantu oleh mesin, tetapi kontrolnya tidak dilakukan otoritas oleh komputer. Kemudian ini alat menumbuk, kemudian ini alat meraut. Alat ini spesifik sekali untuk meraut rotan, peralatan pisau, bagian-bagian dari ini juga digunakan untuk meraut. Jadi benda-benda kecil ini digunakan untuk menghaluskan sesuatu. Oke, kita lihat lagi. Ini alat memotong padi, namanya ani-ani. Ini alat memotong, tangan dipegang sebelah sini. Ini ada, bisa ini pisau, kemudian atau ini dari kayu, dan bagian terkecil dari sini adalah silet. Ini alat memotong padi. Kemudian ini teknologi. Ini kami ambil fotonya di Kalimantan Timur. Ini alat untuk perangkap monyet. Jadi monyet di alat ini ditempatkan sedemikian rupa, ada umpan di sini, monyet masuk, kemudian ada pengungkit, jatuhlah dia. Ini alat mengangkat monyet. Bapak ini pandai sekali membuat perangkap berbagai macam, monyet, binatang buas, ular dan sebagainya. Banyak dia mampu membuat perangkap. Tetapi satu katanya yang tidak bisa dia bikin. Waktu itu dia bilang kepada kami, semua cara menangkap binatang sudah saya ajarkan, tetapi satu hal yang tidak bisa saya ajarkan karena saya tidak bisa membuatnya. Kami bertanya, apa itu Pak? Katanya, saya tidak bisa, sayangnya saya tidak bisa membuat perangkap buat koruptor. Nah, kami tertawa. Bapak itu ternyata bisa juga bertindak lucu. Oke. Materi selanjutnya adalah senjata. Ini senjata pada umumnya digunakan untuk berperang, seperti contoh mandau seperti ini. Tapi jangan salah, senjata tidak hanya berperang, tapi dia juga bisa dibawa untuk berburu. Dia juga bisa dibawa untuk meramu dan bertani. Jadi 3 gambaran ini semestinya membuka pandangan kita bahwa senjata tidak didominasi untuk kekerasan, berperang atau berburu, tetapi juga untuk meramu dan bertani. Oke, kita lanjutkan kemudian. Ini contoh mandau dalam bayangan kita selalu untuk berperang, tapi ini senjata mandau dari Kalimantan Timur ternyata digunakan untuk kepentingan ke ladang. Nah, kemudian kita menggunakan memahami apa yang dinamakan wadah atau tempat. Ini kelihatannya sangat sederhana sekali.
Alat atau wadah ini ternyata berfungsi 3 hal. Menimbun. Kita lihat di tepi jalan dibikin tempat kotak untuk wadah menimbun misalnya sampah. Kemudian alat untuk menyimpan. Alat untuk menyimpan itu artinya sebuah benda dimasukkan ke dalam wadah dan dia berada di tempat itu untuk waktu tertentu. Yang kita lihat alat untuk menyimpan ini pakaian atau benda-benda berharga. Kemudian untuk meletakkan sesuatu sementara waktu. Anda bisa saja menaruh pakaian kotor Anda di tempat-tempat di wadah yang terbuat dari anyaman rotan berbentuk bulat memanjang, dan itu Anda masukkan ke tempat itu dan pada waktu tertentu kemudian Anda gunakan untuk Anda ambil kemudian untuk Anda masukkan ke tempat mesin cuci. Oke, saya kira kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini teknologi punggung namanya. Ini teknologi yang dapat kita lihat bagaimana yang namanya banding. Ini terbuat dari rotan yang dianyam sangat halus sekali cara menganyamnya oleh masyarakat Dayak Kenya. Kita lihat kalau dia membawa anaknya dalam benda ini di belakang, tepat di bagian belakangnya, di punggungnya. Teknologi seperti ini sangat mendekatkan manusia dari ibu kepada anaknya. Sentuhan fisik ini adalah sentuhan psikologis. Kita bayangkan saja di masa sekarang alat teknologi untuk membawa anak adalah kereta dorong. Sangat jauh sekali ikatan psikologisnya. Bahkan yang membawa itu pembantu. Oke, kita lanjutkan. Makanan itu tidak hanya selesai dimasak kemudian rasanya kemudian kita masukkan ke dalam mulut untuk dikunyah-kunyah, dinikmati rasanya kemudian kita menjadi kenyang, tetapi makanan itu ada yang diawetkan. Artinya dia selesai dimasak tidak langsung dimakan, kemudian dibiarkan untuk beberapa saat. Atau ada yang langsung dimasak, maka yang namanya fast food itu langsung dimasak. Nah, cara memasaknya, yang namanya masakan itu selalu panas, bisa dengan api atau batu yang panas. Kemudian disajikan. Nah, persoalan menyaji ini juga persoalan teknologi. Artinya nasi, ikan, air dan sebagainya itu ada posisinya tersendiri karena makan juga membutuhkan keteraturan dan hal itu tidak kita sadari. Kemudian kita lihat ini berbagai macam proses memasak. Ada dengan cara diulek lebih dulu masuk ke sini. Ada dengan cara dipotong-potong. Ini alat untuk merebus. Nah, kemudian alat produksi kita lihat. Ini adalah yang namanya dapur untuk memasak. Bagian ini juga dinamakan dapur. Ini kita lihat bagaimana alat-alat produksi ini menjadi multifungsi. Di sini bagian ini adalah tempat untuk mengawetkan daging, mengawetkan ikan bisa juga. Jadi ketika orang menyembelih binatang, daging dipotong-potong, ada yang tidak langsung dihabiskan, diawetkan. Biasanya setelah dikasih garam, dijemur, dan kalau tidak kering, mereka menaruhnya di sini. Kenapa ini dijadikan alat untuk tempat untuk mengawetkan daging? Karena ketika orang memasak, asapnya naik ke sini. Asap tersebut mengandung panas tentu saja dan terus menerus, maka binatang tidak akan mendekat sehingga jadilah dia awet juga karena proses pemanasan tersebut. Kemudian alat memasak. Ada panci, kemudian ada kettle. Kettle ini diambil dari bahasa Belanda. Kemudian di sini ada penyaring panci, penyangga panci. Ini besi untuk menyangga panci. Kita lihat kemudian teknologi seperti ini kelihatannya tidak ramah lingkungan, kelihatannya membahayakan. Ini ada api, kemudian di sini ada
papan yang mudah terbakar, tetapi sadar kita ternyata bisa sadar atau tidak adanya abu dan tanah ini percampuran ini menahan panas api, bahkan menahan api agar tidak merembes ke sini, ke pinggirnya ini. Jadi dalam alat produksi seperti ini dia mampu bertahan agar tidak menciptakan kebakaran. Nah, kita lihat di sini. Teknologi ini sangat berkaitan dengan kayu bakar. Nah, kadangkala sama seperti pengawetan daging ini, kayu bakar tidak kering atau setengah kering. Maka orang menaruhnya di sini. Pertama, untuk mudah menarik dan meletakkan di sini. Yang kedua, ketika ini dibakar terus, proses memasak terus menerus, ini juga akan ikut mengalami panas, sehingga yang basah akan menjadi kering, yang kering akan semakin kering kerontang, sehingga mudahlah ini untuk digunakan untuk dibakar. Kemudian, nah inilah jadinya. Jadi teknologi dengan ditiup seperti ini. Tadi kita bicara bagaimana api ini biasanya ada bara dulu, ditiup terus menerus. Jadilah kobaran api. Ini bukan artis Kenny G yang memainkan saksofon. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teknologi cara mengemas makanan. Jadi ini seorang nenek dari Dayak Kenya. Dia menggunakan peralatan memasak sama seperti kita biasa. Ini juga menggunakan kompor gas. Tetapi yang menarik ini, dia menggunakan daun pisang, tidak langsung disajikannya ke dalam piring, tapi daun pisang dijadikan tempat membungkus nasi. Inilah bungkusan nasinya. Kita membayangkan ini tradisi yang sangat tradisional. Tapi suatu saat saya berbelanja ke mall dan mampir ke tempat makan fast food. Saya pesan makan dengan ayam goreng. Ternyata apa yang disajikannya? Ada nasi dibungkus kertas. Saya tersenyum dan memikirkan, waduh, sesungguhnya di tempat makan yang begitu canggih seperti ini, konsep-konsep tradisional sebenarnya, pembungkus nasi itu sungguhnya sudah dilakukan oleh masyarakat yang kita bilang teknologi tradisional. Dan tentu saja membungkus dengan daun pisang ini dua keunggulannya. Pertama, baunya, wangi dari nasi ini tersimpan, sehingga ketika kita membukanya, kita akan mencium bau wangi dari nasi itu. Dan juga selanjutnya, ini sangat ramah lingkungan karena daun pisang akan mudah membusuk, diuraikan oleh bakteri dan jamur. Beda dengan pembungkus yang mengandung plastik, dan itu biasanya sangat mahal sekali. Oke, selanjutnya pakaian. Kita lihat pakaian macam-macam bahannya. Ada terbuat dari kapas, kulit kayu, kulit hewan, dan daun-daunan. Yang tertinggi adalah kapas. Apa fungsi pakaian? Ternyata pakaian tidak hanya berfungsi secara estetis, tetapi dia berfungsi untuk daya tahan tubuh kita, melindungi kita panas dan dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian adalah sebagai bentuk dari gengsi. Karena apa? Orang menggunakan pakaian dengan model-model tertentu, baginya menunjukkan status tertentu juga. Terutama kita lihat pakaian-pakaian yang digunakan oleh artis. Yang ketiga, pakaian adalah simbol dari kesucian. Orang-orang beragama, orang muslim, mereka sadar betul pakaian tertentu adalah lambang religiusitas. Mereka tidak menggunakan pakaian tank top atau yang sangat ketat, sangat memperlihatkan lekuk-lekuk aurat. Nah, ini menunjukkan kesucian. Tetapi agama-agama tertentu, pemuka agama tertentu biasanya identik dengan pakaian-pakaian khas mereka. Kemudian pakaian adalah penghias tubuh. Jadi agak mirip dengan gengsi. Pakaian juga penghias tubuh. Seperti ini adalah bagian dari pakaian yang sebenarnya tanpa ini pun tidak apa-apa, tetapi dia akan menjadi penghias tubuh.
Meskipun nanti dia juga berfungsi sebagai proteksi panas dan dingin. Ketika saya naik motor misalnya, maka ini akan melindungi leher saya dari panas sinar matahari. Ketika saya berada di ruangan, maka ini akan melindungi saya dari dinginnya udara yang masuk melalui pendingin ruangan. Oke, ini kita lihat bagaimana sebuah pakaian dibuat dari tanaman. Tanamannya seperti ini. Nah, kemudian ditenun. Jadi ini dimasukkan ke air, ditumbuk-tumbuk, diambil seratnya. Seratnya jadi ini, akhirnya dia menjadi sebuah kain. Maka ini dinamakan tenun Olap Doyo. Nah, ini hasilnya. Ini terima kasih kepada Mas Rangga yang memotret ini. Nah, ini hasilnya tenun Olap Doyo dari Kalimantan Timur. Nah, kemudian di Kalimantan Timur terdapat rumah lamin, banyak rumah lamin. Nah, ini rumah lamin Pepas Eheng contohnya. Panjangnya 70,4 meter, lebarnya 30 meter, ditopang oleh 33 tiang utama. Berarti ada tiang-tiang yang membantu lainnya. Di dalam lamin ada 7 bilik yang menampung 33 kepala keluarga. Jadi totality mungkin ada ratusan orang dalam sebuah lamin itu. Nah, ini dia. Kelihatannya ini sangat tradisional, di mana orang hidup dengan komunal. Ini orang bisa hidup bersama. Nah, ini juga ada contoh lamin di Kalimantan Timur. Nah, ini dia. Sudah ada parabola. Ini dengan teknologi canggih berpadu dia dengan rumah tradisional. Nah, kepercayaan masyarakat mendirikan lamin itu ada waktu-waktu tertentu. Dipilih bulan ke-9 karena menurut mereka ini letaknya di hati. Seperti pepatah, bekerja dengan hati. Tapi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena akan memakan waktu. Nah, ini teknologi mereka untuk mendirikan tiang. Ini tidak mungkin kita dirikan sendiri. Maka ada alat sederhana dari kayu dipasang di sini, kayu gelondongan kecil, dan didorong. Ini memudahkan. Kemudian dibuat lubang dengan tinggi sedalam mulut orang dewasa. Kita tidak mungkin langsung menancapkannya. Ini digeser mendekati lubang, kemudian ada banyak orang menariknya. Masuklah dia ke dalam ini. Jadi ini semakin tradisional, semakin banyak orang yang bekerja sama. Nah, transportasi bisa menggunakan darat, alas kaki, bantuan hewan, atau alat seret. Transportasi air, ada rakit dan perahu. Nah, saya kira sampai di sini dulu materi kita. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komentar-komentar dalam tayangan YouTube ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.